lihat. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Suroto? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada enggak? Scan-nya ada enggak? Ini UGM asli. Saya tanya, Satu lagi saya tanya sama lu. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Hah? Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Pak Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Udah. Ini tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita bicara sekarang, lu mengenai foto. Duduk dulu. Mana kok lu punya? Palsunya. Mana lu punya? Fotonya yang lu bilang. Fotonya lu Mas Ngom. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang bohong. Lu yang bohong. Kita kembali saat lagi. Oke. Baik, terima kasih. Ini walaupun riuh rendah tapi tetap tertib luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk para penonton kita. Dari dua kubu yang berbeda tapi kemudian tetap luar biasa. Sekarang yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana kita ingin menampilkan scan pertama kali eksklusif nih. Bung Andi Azwan, scan ijazah asli Pak Jokowi ya, betul ya? Betul ya? Yes. Oke, kita akan lihat di layar. Ini data dari Bung. Silakan. Ya, minggu kemarin saya tampilkan. Ya. Kenapa saya tampilkan? Saya ingin menganalisa juga yang katanya analisa dari Mas Roy Suryo, ya, menggunakan histogram, ya kan? Dan kita juga menggunakan yang namanya Vatel sama Mantiuk. Ada nanti saya jelaskan. Ya, silakan. Ya. Jadi kita analisa, kita kan mencari di mana benang garis merah tersebut. Ini. Ya. Karena menurut Roy Suryo itu adalah di belakang foto. Ya. Jadi ada tone mapping Vatel sama tone mapping Mantiuk. Ya. Jadi begini, kalau Roy Suryo itu kan cuma hanya satu pembandingnya. Kita harus mempunyai 2 atau 3 pembanding. Gitu loh. Untuk menjelaskan apa yang kita lakukan. Karena begini, kalau histogram itu secara namanya statistik. Biasanya hitam di histogram itu menutupi mata yang lain. Warna yang lain akan tertutup. Makanya harus menggunakan, bisa yang paling sederhana itu adalah adjusting color. Ya, itu ada red, blue, and green itu. Ya, itu bisa. Nah, ada lagi yang namanya modelnya itu ya adalah top mapping algorithm Vatel sama top mapping algorithm. Intinya bahwa Anda mau menunjukkan bahwa saya mau kondisi garis ini. merah ini ada. Ini. Jadi sebelum saya masuk yang dikatakan lonjong itu, ya. Saya masuk ke sini dulu, file 1 coba. File 1. Ini. Oke. Coba lihat. Aiman, Bang Aiman, lihat dari sini. Kelihatan dari sini kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Garis merahnya kan? Garis merahnya. Garis merah di jas. Iya. Ada kalau di sini. Tone mapping algorithm Vatel. Oke. Ya, itu ditemukan dari Universitas Hebrew dari Yerusalem. Ini menggunakan model apa? Metode apa? Vatel L. Vatel et al. Oke. Ya, namanya Vatel ini penemunya. Oke. Ya, itu kelihatan. Oke. Ya. Ini algoritma. Yang sebelumnya Bang Rismon tidak melihat itu gitu tidak kan? melihat itu. Oke, baik. Karena menggunakan histogram dengan pencitraan aja. Ya. Oke. Ya. Ini versinya beda-beda. Oke, silakan. Ini bukan saya yang ini ada programnya untuk. Oke, satu. Oke, Kemudian? yang kedua, Mantiuk 2006. Oke, kelihatan juga. Mantiuk 2006. Ini kelihatan ya. Ya. Kelihatan Mas Roy ya? Apa? Kelihatan garis merahnya. Nanti saya jawab ini apa. Ditanya lu nanti saya jawab. Ditanya kelihatan nggak? Lah kalau di situ kan Kelihatan itu nggak? bukan ijazah asli. Jelas Ini kelihatan. bukan ijazah asli. Kalau di foto ini saya akui, saya dengan jujur saya objektif kelihatan. Oke. Oke. Kan kita Baik. carikan garis merahnya Di foto itu. ini, oke. Ya kan? Ya. Makanya ada program itu. Kalau hanya menggunakan histogram, Ya. hanya statistik. Kalau ditarik dari sininya, oke, dia akan tinggi.
Oke. Tapi ke sini kosong. Oke. Karena apa? Di sini tertutup. Baik. Gitu loh. Maka kita harus cari program yang lain untuk itu. Nah, itu ada 2 program itu. Oke. Tone mapping algorithm Mantiuk 2006 sama tone mapping algorithm Fatalel 2002 itu ditemukan dari Ada. Universitas Hebrew Yerusalem Israel. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Masih ada lagi sebetulnya, saya mau jelaskan juga. Ada lagi yang titik apa? Boleh, nggak apa? Hah? Lagi? Nah, ada lagi yang mengenai foto yang di Dulmatno. Foto Oke, Dumatno nanti aja. nanti. Foto Dumatno nanti. Silakan. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Jawab dulu, boleh jawab dulu. Oke. Jadi Boleh. nanti dulu. Nanti gini, sebentar. Di sini ada digital ahli forensik, Bas Joshua, nanti akan Silakan. bantu saya. Iya, Mas Ya, Sulaiman boleh nanti naik dulu. ke atas. Silakan nanti. Gak apa-apa. Jadi biar diperkenalkan ya. Ini namanya Joshua Sinambela. Kalau rakyat Indonesia pengen ngerti siapa ahli yang kemudian memastikan kepada polisi, yang memberitahu polisi ini kena pasal 3235, orangnya ini, tolong di-shoot. Ini orangnya, tolong di-shoot. Pasal- Ini orangnya. Pasal 32 apa? Ini orangnya. Jangan Pasal provokator 32 seperti apa? gitu, Roy. Udah kamu dulu. Ini orangnya. Ini orangnya. Silakan di-shoot. Saya jelaskan. Ini nanti. Ini orangnya. Bisa dijelaskan untuk itu. Ya. Dan itu yang menjebak Kapolda, kemudian mengatakan pasal 32-35. Semua ahli ITE mengatakan 32-35 tidak masuk. Bisa-bisanya ini orang ahli-ahlian ini mengatakan begitu ya. Oke, siapa dulu? Saya dulu ya. Silakan. Oke, sekarang saya akan jawab bahwa apa yang dikatakan Andi Aswan, ya mengatakan bahwa ini file asli scan adalah palsu, bohong 1000%. Bohong. Ya, Kenapa? oke. Kita daripada saya Bentar. dituduh salah, Jadi maksudnya ini adalah file yang palsu, palsu, bukan scan. bukan scan. Bukan scan. Yang Oke, tadi nanti dulu. Nah, aku bisa jawab juga. Kamu tadi gimana? pas saya berdiri aku Nanti nggak kan ganggu. Kita harus fair. Dulu. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Supaya fair, kembali kepada filenya Andi Aswan yang tadi, yang awal, scan, yang yang scan. katanya scan. Oke. Katanya Oke. scan. Katanya scan. Oke. Oke. Lihat. Nah ini. Perhatikan baik-baik. Mana ada scan di ijazah asli yang tampak garis kertasnya ini loh. Ini garis kertas ini. Ya. Ini garis kertas ini. Kenapa nggak mungkin Mas Roy? Kenapa? Terus Kenapa nggak mana mungkin? ada hasil scan yang ada noktah yang berusaha ditutupi. Ini noktah ini. Ini noktah ini. Oke. Coba lihat file saya. Coba lihat file saya sekarang. Urut ya. Mulai dari nomor 1. Sebentar, ini noktah maksudnya Anda Noktah mengatakan maksudnya ini hasil print out dari Dian Sandi. dari Dian Sandi. Oh. Print out tintanya tinta jelek, tinta suntikan sehingga blobor, jebrot. Oke. Tolong lihat file saya. Aiman. Nomor 1. Saya mau ini melihat. ya. Nanti saya beri kesempatan. Ini filenya Dian Sandi. Oke. Miring. Sehingga dikoreksi namanya koreksi paralaks. Diluruskan. Jadinya ini. Teman-teman lihat. Ini ada berkas noktah. Itu dipotong, di-crop. Tapi yang nge-crop kurang ahli. Sehingga sisa ini dikit. Ini ada bekas kertas. Oke. Ini juga ada bekas kertas. Aiman boleh saya jawab? Nanti dulu. Saya nanti akan tunjukkan scan asli itu kayak apa ya. Ini dikoreksi. Saya sebagai lulusan UGM kecewa berat. Logo yang diciptakan oleh Pak Katamsi. Saya tahu siapa pencipta logonya ini. Ya, ini Pak Katamsi di awal UGM menjadi penjol kayak gini nih. Nah, ini kamu harus jawab. Maksudnya Kamu gimana, bisa Mas Roy? jawab ini. Nanti Bisa jawab. Bisa jawab kamu untuk jawabnya ini. nanti. Saya berikan kesempatan. Jadi ini dikoreksi. Harus fair. Oke. Nah, gimana Mas Roy? Maksudnya bentar. Maksudnya jadi penjol gimana? Ini kan segi 5 bagus. Ya. Ini karena dikoreksi ketarik. Dia menjadi tidak utuh lagi. Nggak segini simetris. lagi. Tidak simetris. Oke, harusnya simetris itu. Harusnya simetris. Lambang UGM harusnya Lambang UGM. harusnya simetris. Harus simetris. Ini jadi perot. Iya. Lambang UGM kok. Gini. Perot. File berikutnya, kedua. Oke. File kedua silakan lanjut. Nah, Nggak dijawab inilah. dengan ilmiah, jawabannya kayak gini. Aduh. Jadi orang juga harus tahu. Ada yang di YouTube bilang UGM itu adalah lambangnya bulat. Iya. Sekarang mulai tahun 1993
zaman Rektor Muhammad Adnan sekarang menjadi agak bulat. Ini ada artinya Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara. Ini biar semua juga ngerti ya. Ini mencerminkan 5 itu adalah Pancasila. Ada 5 kesatuan dengan kesatuan kumpulan sinar. Ada 19 sorot sinar. Ini kalau dihitung 19. 19 itu 19 Desember. Oke. Kemudian ada ini apa? Ini tuh adalah prajurit keraton. Songkok prajurit keraton. Jadi kalau ada yang mengatakan teratai, bukan teratai, salah, songkok. Ini ada artinya. Artinya adalah Murnining suci margen kanyatan. Ini sangkakala dalam bahasa Jawa. Murnining suci margen kanyatan. Artinya murnining itu 9, suci itu 4, margen itu 9, kanyatan itu nyata itu 1. Artinya 1949 lahirnya Universitas Gadjah Mada. Tuh. Jadi aslinya UGM gini. Lanjut. File berikutnya. Nah, ini yang Dian Sandi, oke ya. Jadi tadi itu Dian Sandi. Ini dia mengatakan asli. Padahal ini bukan asli. Jadi dialah yang harusnya kena pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Clear. Lanjut. Nah, teman-teman, lihat. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soeharto? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada enggak? Scan-nya ada enggak? Ini UGM asli. Saya tanya, Satu lagi saya tanya sama lo. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Hah? Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Pak Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Udah. Ini tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita Karena- bicara sekarang, lu mengenai Udah, foto. udah. Duduk dulu. Mana kok lu punya? Ketahuan palsunya. Mana lu punya? Ketahuan Fotonya palsunya. yang lu bilang, Ketahuan fotonya lu Mas Noh. palsunya. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang bohong. Oke. Lu yang bohong. Kita kembali saat Mana lagi coba tetaplah bersama secara- kami di Rakyat Bersuara. Udah.